Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu prodi yang ada di jurusan Teknik Informatika. Nah, tentunya saya tidak sendirian di video kali ini. Saya bersama Mas Rizky. Ya, di sini kita kedatangan narasumber yang sangat TI banget orangnya. Iya, iya kan Mas? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mendingan kita kenalan dulu nih, supaya penonton bisa kenal. Oke, kenalkan nama saya Risalah dari Sistem Informasi. Dan ini, Ya, saya Rizky dari Prodi S1 Teknik Informatika yang sekarang menjalani semester 5. oke, berarti sudah hampir 3 tahun menjalani prodi TI di jurusan Teknik Informatika ini. Oke, berarti narasumbernya sudah pasti tidak asing banget dong dengan TI, sudah kenal banget. Wis koncopluk seperti Yes. itu ibaratnya. Oke, di sini kita akan langsung bahas nih. Kira-kira nih Kak, TI itu apa sih? TI itu apa? Kalau dari Prodi sendiri ya, S1 Teknik Informatika, Hmm. bila kita lihat dari perspektif akademik, Prodi S1 Teknik Informatika itu lebih ke arah yang benar-benar industri ya. Jadi Hmm. kita belajar bagaimana caranya membuat software, lalu merangkai jaringan, bahkan ada yang data science, kita belajar mengolah data, bagaimana mengumpulkan data, itu kita belajar, terutama di semester 5. Karena di semester 5 sendiri ada yang namanya penjurusan, di mana di tiap-tiap mahasiswa yang ada di Prodi S1 Teknik Informatika akan memilih salah satu dari 3 penjurusan. Yang pertama ada RPL, rekayasa perangkat lunak, kemudian ada juga jaringan komputer, ada juga data science. Tiga-tiganya ini memiliki fokus yang berbeda. Oke, jadi bisa dibilang kalau nanti TI ini ke depannya bakal berhubungan dengan 3 fokus ini ya nanti kerjanya ya. Iya. Oke, kalau dari Kak Rizky sendiri nih, ngambil mana nih antara 3 penjurusan ini? Oh, kalau saya pribadi ambil jaringan komputer. Jaringan komputer. Itu berarti berhubungan dengan IT gitu ya? Iya, tepat sekali. Oke. Kalau jaringan komputer itu kira-kira nanti kerjanya apa nih? Banyak ya. Kalau jaringan komputer sendiri bisa kerja sebagai pertama seorang sistem administrator. Oke. Ialah orang-orang yang bekerja untuk mengurus server, di mana itu servernya lebih kepada sistem operasinya. Jadi Oke. persiapan dalam server itu sendiri. Hmm. Kemudian ada juga network technician. Network technician ini orang-orang yang biasanya ngelor kabel, masang router Oh, di lapangan gitu ya? di lapangan. Oh. Kemudian ada computer technician. Computer technician ini ialah orang-orang yang kalau di kantor nyiapkan PC-PC kantor, nyiapkan komputer-komputer kantor, laptop-laptop kantor, itu. Oke, mungkin itu adalah penjelasan sedikit nih, karena nanti kita akan bahas tentang apa saja sih prospek kerja dari Prodi TI, tapi itu nanti dulu. Kita simpan di akhir-akhir. Save the best for the last. Salah. Save the last for the best. Ya, seperti itulah. Pokoknya kita simpan yang terbaik di akhir-akhirnya, Iya. karena pasti kalian penasaran kita bisa kerja apa sih kalau kita di Prodi TI. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita di sini ingin nih dengar penjelasan dari Kak Rizky. Kira-kira sejarahnya dari Prodi TI ini bagaimana sih Kak sejarahnya? Oke, kalau sejarah ya, kita lihat dari aspek sejarah, di program studi S1 Teknik Informatika ini sendiri dari 3 prodi ya, dulu 4 karena sekarang yang MI sudah punya vokasi, sudah jadi milik vokasi. Itu merupakan prodi yang terbaru dari 3 prodi yang ada. Karena yang pertama itu dia didirikan pada tanggal 8 April 2014. Itu berdasarkan SK-nya. Tapi untuk dibuka pertama pada kelasnya itu tahun 2015. Pada awalnya dulu itu masih sekitar 35 sampai 40 orang gitu ya. Terus semakin lama semakin bertambah. Apalagi sekarang yang kalau aku lihat kemarin prodi TI yang terbaru itu melebihi 130. Tapi kalau Hmm. di angkatanku sendiri ada 108. Jadi makin Oke, lama makin bertambah. jadi semakin naik ya. Iya, karena demandnya sendiri juga naik kalau kita Oh, lihat. ya, saya juga kan masuk ke jurusan ini tuh karena ya mungkin karena kepikiran prospek kerjanya mungkin. Hmm, Jadi karena banyak peminatnya juga, semakin banyak juga ya kuota yang dibutuhkan di sini ya. iya. Benar sekali ya. Jadi karena itu kita di sini masuk TI ini teman-teman harus bangga
berbanggalah kalau kalian masuk TI karena salah satu prospek kerja yang paling besar nanti itu dari jurusan kita ya Iya, penyebutnya. belum lagi kan sekarang kita masuk industri 5.0 gitu ya. Betul sekali. Yang dimana nanti butuh teknologi ya di Pasti, mana-mana. pasti. Pasti akan bertemu dengan teknologi. Nanti ada orang jual jamu pakai sistem informasi. Bisa Yoi, sekali, bisa bisa sekali. sekali. Semuanya itu bisa kalau kita berusaha. Oke, seperti itu. Oke, mungkin tadi kita udah bahas nih serial sejarah mulai dari yang TI dulu cuma mahasiswanya 30-an Hmm, sampai sekarang ratusan. Nah, untuk di TI sendiri nih, kan kita tadi bahas juga nih kalau nanti prospek kerjanya besar banget. Di TI itu belajar apa aja sih sebagai mahasiswa prodi Teknik Informatika? Yang dipelajari apa sih kira-kira? yang dipelajari kan tadi itu tiga penjurusan itu akan ditempuh di semester 5. Tapi untuk para mahasiswa yang baru semester 1, mereka akan diberi materi tentang pertama pemrograman dasar, lalu ada literasi digital, kemudian ada sistem digital. Ini semuanya mempelajari dasar-dasar dari orang-orang TI atau dasar-dasar ilmu pengetahuan orang TI. Yang pertama tentu kalau literasi digital bagaimana kita memilah informasi di dunia maya, terutama kan kalau sekarang banyak sekali beredar kabar-kabar palsu, hoax dan yang bahkan hate speech. Di literasi digital itu ya? Iya, kita pelajari itu apakah ini sesuai dengan fakta, apakah ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian ada juga sistem digital. Kita belajar tentang gerbang logika, kita belajar bagaimana komputer itu berpikir pada tingkat dasar. Bagaimana komputer berpikir pada tingkat dasar. Kemudian ada juga pemrograman dasar. Kita akan diajari bagaimana itu membuat sebuah program, apa itu bahasa pemrograman, kemudian logika yang dipakai dalam pemrograman, itu kita pelajari di semester 1. Hmm, Kemudian juga ada matematika, ya mengulang, SMA. iya, matematika SMA, mengulang sedikit dari matematika SMA yang nanti akan difokuskan ke semester 5 di Data Science. Oke, berarti bisa dibilang kalau teman-teman yang masih nol bahkan bisa langsung masuk ke prodi TI tanpa perlu diragukan lagi ya. Iya, Oke, karena di situ juga kita belajar dasar-dasarnya, iya. belajar bersama ya kan. Jadi teman-teman tenang aja, yang dari nol pun bisa belajar kok. Santai aja. Asal punya kemauan dan kemampuan. Kita akan bisa kalau terpaksa. Ya kan? Oke. Kalau udah terpaksa kan udah masuk kan? Iya, Udah betul. masuk kan kasihan nanti uangnya kalau nanti pindah Kak, lagi kan. Eman, Hemat. betul. Jadi kita bisa karena terbiasa dan juga terpaksa. Terpaksa. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk, jangan sia-siakan apa yang sudah kalian luangkan selama ini. Oke. Tetap dipelajari aja, jangan pernah merasa jurusan, karena ya bisa dibilang masih muda juga ya. Ya, masih muda, masih Ja- labil. Ya, betul sekali. Jangan sampai terpengaruh sama yang lainnya. Tetap fokus dengan apa yang sudah teman-teman pilih. Seperti itu sih. Oke. Mungkin di sini aku mau tanya nih. Kan tadi sudah bahas kalau di TI itu bahas mulai dari pemrograman dasar, Hmm. mulai dari literasi digital dan sebagainya. Kira-kira apa yang perlu disiapin sih sebagai mahasiswa pada saat dia mau masuk atau bahkan sudah masuk di jurusan TI? Apa yang perlu dipersiapkan? Kira-kira nih. Kalau persiapan ya, yang dari segi kita ambil dari segi materi dulu ya. Hmm. Kita ambil dari segi materi yang terutama wajib itu yang pertama harus punya laptop. Punya laptop. Punya laptop. Punya laptop. Punya laptop. Wajib ya. Jangan sampai masuk TI terus nggak punya laptop. Pasti susah ngerjainnya. Betul sekali. Pasti susah, susah ya. Walaupun di lab ada komputer, tentu teman-teman nggak selamanya akan ada di lab. Bahkan sampai tengah malam kan nggak Ngekos mungkin. di lab gitu kan nggak Ngekos di lab mungkin. kan nggak mungkin kan. Nggak boleh kalau gitu. Betul sekali. Ya. Iya. Terus kedua, handphone. Handphone. Handphone Hmm. wajib punya. Handphone wajib punya. Kemudian itu dari segi material ya. Kalau dari segi persiapan diri tentu saja mental. 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 Oke. Karena materinya nggak main-main, kita juga kuliah nggak boleh main-main. Betul. Saat kita belajar, kita harus punya mental dan tekad yang kuat untuk mau belajar. Benar sekali. Jadi, teman-teman yang mau masuk sini harap kuat mental, bukan berarti menakut-nakuti ya. Bukan, Karena semua jurusan tentunya sama, tingkat kesulitannya, tergantung dari kita menerimanya bagaimana. Ya, jangan sampai nanti ada yang mentalnya kena langsung ke rooftop lah, jangan oh sampai jangan, kan. jangan.
ke rooftop mungkin boleh kalau kalian mau ngecil, mau ngadem silahkan. Untuk terbebas dari tekanan-tekanan yang didapat dari jurusan silahkan kalian ngecil di sana. Tapi jangan sampai melakukan hal yang lainnya. Ya, kalau Dinikmati saja. ya, kalau capek ya istirahat, setelah itu lanjut lagi. Betul sekali. Nek keleren. Nah, seperti itu ya mungkin Ya, ya. Oke, tadi kan kita sudah bahas nih perihal mental juga nih. Kira-kira di TI ini tips and triknya gimana di prodi TI supaya dapat nilai yang bagus biar nggak kena mental kita ini. Gimana sih tips and triknya? batas minimal ya. Ya supaya kita dapat nilai bagus lah. Tips and triknya gimana nih? Oke, kalau kita mengejar nilai yang bagus pertama ya harus selalu masuk kalau pas kelas, Belum masuk. selalu masuk, absen harus selalu hadir, kemudian harus mendengarkan dosen, hargai dosen terutama karena dosen ini nanti menentukan kita apakah lulus mata kuliah itu atau enggak. Dosen. Terus belajar yang giat, belajar yang giat. Belajar ya. Walaupun kalau nggak giat-giat amat juga nggak apa-apa, asal ada bare minimum ya, bare minimum ada batas minimal. Hmm. Kalau kita ambil yang paling atas ya belajarnya ya digiatkan. Harus sering-sering praktek di rumah, praktek sendiri, explore Hmm. sendiri karena tugas dosen di sini tuh hanya mengarahkan. Kenapa? Dunia T ini sangat cepat berkembang. Bahkan dosen pun juga akan kesulitan untuk mengikutinya, gitu loh. Betul sekali. Jadi kita ya harus mengikuti dengan sendirinya standar industri sekarang itu seperti apa. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman beranggapan masuk TI pasti kerjanya gampang nanti dicarinya, dapat ilmunya itu juga nggak main-main, teman-teman. Karena perkembangan komputer ini sangat cepat ya. Sangat cepat Bahkan sekali. 5 tahun lagi ilmu yang kita gunakan sekarang mungkin nggak kepake. Nggak nunggu 5 tahun, tiga, 3 tahun, tiga tahun, 3 tahun, 3 tahun. teman-teman. Tahu sendiri kalau teman-teman yang tahu JavaScript, setiap 6 bulan sekali pasti ada framework baru. Dan Nah, kadang itu sudah dipakai sama perusahaan-perusahaan besar, nah, walaupun baru. itu teman-teman. Kalau teman-teman cuma nunggu dari dosen dan tidak punya keinginan untuk maju sendiri, ya teman-teman bakal stuck di sana. Ilmunya sama seperti yang dimiliki oleh dosen tersebut, yaitu Iya. ya mungkin beberapa tahun yang ke belakang ya kan? Ya, kalau dulu masih relevan, tapi kalau Ya, sekarang ya betul kurang tahu sekali. ya. Mungkin dosen hanya memberikan dasar-dasarnya, teman-teman yang harus mengembangkan sendiri. Mungkin Tepat seperti sekali itu ya, ya. tepat sekali. Oke, jadi ini kita kan tadi udah bahas-bahas nih perihal di TI cara dapat nilainya mulai dari belajar, mulai dari menghargai dosen dan hal-hal lainnya. Tapi harus digarisbawahi juga kalau tiap dosen punya kriteria penilaian sendiri teman-teman. Mulai dari absensi dan juga nilai-nilai ujian, nilai-nilai tugas, tiap dosen itu berbeda. Jadi diusahakan untuk teman-teman yang sudah jadi mahasiswa nih harus bisa menyesuaikan. Karena dosen ini sudah berbeda, teman-teman. Nggak seperti waktu SMA dulu. Kalau dulu kita benar-benar dimomong sama guru dan lainnya, di sini kita harus bisa survive, harus bisa berusaha sendiri. Karena lingkungan di dunia perkuliahan dan juga di dunia dulu, pada waktu kita sekolah nih, itu berbeda 180 derajat, teman-teman. Jadi harus bisa menyesuaikan diri, nih, Nah, teman-teman. ini juga yang kamu katakan tadi itu terkait dengan keinginannya seorang mahasiswa untuk belajar. Kenapa? Kalau teman-teman seumpama nggak ikut kuliah, nggak absen, terus nggak ngerjakan tugas, itu bukan tanggung jawab dosen sama sekali. Itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Kalau teman-teman nggak ikut terus nggak dapat nilai, dosen nggak akan peduli. Kita itu udah mahasiswa harus punya inisiatif. Karena kita adalah orang yang nanti akan membangun dan menjalankan bangsa ini. Ya, betul sekali. Dosen sebenarnya nggak peduli selama kamu masih bayar UKT sebenarnya kan? Nggak terlalu sih, kan bukan karena UKT juga, karena kan dosen dulu mahasiswa. Ah, Dosen juga mahasiswa dulu. hmm, Otomatis juga dosen akan bergerak dengan kemauannya sendiri. ya. Itu semua bisa kalian lakukan selama 7 tahun kalau kalian mau ya. 7 tahun itu adalah batas kalian bisa berada di UNESA ini terutama di jurusan Teknik Informatika. Karena kalau sudah lebih ya pasti DO. Seperti Jangan itu. sampai lah, Pak. Jangan sampai Paling enggak teman-teman ikuti standar 4 tahun. Kalau bisa 3,5 tahun, wah teman-teman saya apresiasi betul. keren sih. Karena itu hanya orang-orang terpilih. Ya, betul sekali. Nah, kita kan tadi ngomongin 3 tahun, 4 tahun. Kira-kira timeline di TI ini kayak gimana sih? Timelinenya nih, mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, kok bisa 4 tahun, 3 tahun, bahkan lebih itu bagaimana timelinenya di TI ini? Oke, kalau di Prodi TI sendiri di semester 1 tentu kita ada PKKMB ya, juga Nah, berbarengan dengan kuliah.
Masa paling lanjut menyenangkan gitu ya. ya masa masih enak Masih enaknya nggak kepikiran beban tugas akhir dan lain-lainnya. masih belum tugas masih ringan-ringannya Betul masih sekali. dasar-dasarnya ya Iya, teman-teman masih punya waktu untuk santai waktu untuk pergi keluar rumah bisa waktu ke untuk Royal, bisa ke bisa ke Royal Royal. bisa ke Royal ya Iya, kalau betul udah sekali. semester tua udah bisa jadi Nah, nanti semester iya. satu masih PKKMB masih enak-enaknya naik semester Hmm, 2 3 ini mulai ilmunya mulai nambah mulai semakin fokus mata hmm, kuliahnya mulai semakin berat nanti semester 4 juga nah semester 5 ada penjurusan. Seperti yang saya penjurusan. katakan tadi, penjurusannya untuk saya ada tiga. Yang pertama RPL, rekayasa perangkat lunak, RPL. jaringan komputer, dan data science. Ya. RPL Jarkom Data Science. RPL, Jarkom, data science. Oke. Seperti namanya, tiga ini punya yang namanya Kriteria sendiri-sendiri. kriteria sendiri. Kenapa? Yang dipelajari beda. Hmm, RPL, kita akan membangun sebuah software, sebuah game, kemudian sebuah sistem juga, sistem secara keseluruhan ya. bikin game ya? Bikin game, Bikin game bikin RPL. game. Jadi Keren banget. siapin ya, siapin laptop teman-teman yang gahar. Kalau bisa yang gaming. Yoi, itu kenapa kok kita perlu laptop gaming? Bilangin sama orang tua. Ya, Iya, siapin karena kita benar-benar perlu laptop diuji. gaming. Nah, Betul sekali. kemudian ada jaringan komputer. Hmm, Jaringan komputer ini kita belajar bagaimana kita set up server, virtual mesin, kemudian jaringan internet kayak cabling, manajemen IP, firewall, DNS, network security dan lain-lain. Tapi ini juga ya laptopnya, laptopnya harus wow. laptopnya harus wow Iya, karena virtual mesin itu bukan sesuatu yang ringan, dengar kata virtual aja udah berat, berat. berat, berat, Betul ya, sekali. udah berat. Kemudian ada juga data science. Nah, data science ini siap-siap otak. Karena Hmm. banyak sekali matematika perhitungan dan pengawasan data, kalkulasi data di situ. Banyak sekali. Eh, kalau kita bicara tadi kan sudah banyak sekali ya. Kita langsung aja nih masuk ke poin yang paling penting. Hmm. Prospek kerja. Tadi kan udah bahas nih dari timelinenya. Prospek kerjanya gimana nih kira-kira kalau di Prodi TI? Prospek kerja sebenarnya banyak. 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 Karena dari setiap penjurusan tadi pun prospek kerjanya satu penjurusan itu bisa banyak sekali. Kalau Hmm. RPL ada teman-teman bisa jadi Android developer, web developer, terus bahkan bisa menjadi kalau teman-teman niat dan teman-teman mau bisa bikin game indie, game sendiri, Bikin bisa jadi game. developer game kalau teman-teman mau. Kemudian kalau di Jarkom tadi udah saya jelaskan di awal ya, Hmm. ada sistem administrator, network technician, kemudian computer technician. Oke. Lalu ada juga data science, sistem analis, big data. Banyak sekali yang sekarang butuh data science. Oh, Terutama yang berhubungan dengan pengumpulan data-data terkait data customer, juga data warga sipil. Kalau teman-teman bekerja di apa di negara ini, kalau teman-teman masuk ke semisal kementerian-kementerian ini, teman-teman akan berurusan dengan data sipil ya. Data yang banyak sekali itu. Teman-teman harus bisa proses. jadi bisa dibilang kalau pekerjaannya dari Prodi TI ini itu keren-keren banget loh. Keren. Kalau aku dengerin tadi. Itu kalau aku lihat-lihat nih dari pekerjaan tadi itu bahkan sampai 2 digit bisa ya gajinya ya. Bisa sekali. Kalau teman-teman kuat sih. Kalau kuat Oh, sih, kalau kuat. Karena pekerjaannya pasti nggak mudah. Kalau sudah iya betul gajinya dua sekali. digit itu pasti nggak mudah. Tapi Ter- kalau teman-teman menikmati pekerjaan itu ya terasa mudah. Iya benar. Itu juga tergantung dari tingkat ini ya apa sudah tingkat apa dia ngoding, sudah tingkat apa dia belajar. Keahliannya Iya, mempengaruhi gaji. Keahlian teman-teman akan mempengaruhi gaji teman-teman nanti. ya Juga betul. di lapangan nanti teman-teman pasti akan dilihat orang-orang berdasarkan kemampuan kan. Iya benar Nah, sekali. itu juga mempengaruhi gaji teman-teman, mempengaruhi nilai jual teman-teman kepada konsumen atau bahkan perusahaan-perusahaan itu. Nah, perlu diingat nih teman-teman. Kita di prodi T ini terutama kalau kalian skillnya gitu-gitu aja ya gajinya gitu-gitu aja. Hmm, Jadi bisa dibilang kalau prodi kita ini sedikit unik lah, nggak sama dengan beberapa prodi yang lainnya. Karena skill kita kalau kita upgrade terus, gaji kita juga upgrade terus. Seperti itu teman-teman. Itu salah satu keunikan juga nih yang ada di prodi Teknik Informatika. Nah, kita akan tadi udah bahas nih Mas, panjang lebar mulai dari sejarah sampai gaji bahkan. Kira-kira ada nggak pesan buat mahasiswa nih, mahasiswa terutama di Prodi Teknik Informatika angkatan 2022? Kira-kira ada nggak pesan
pesan untuk mereka? Pesanku sih ya buat angkatan 22 tetap jalani perkuliahan ini selelah-lelah apapun itu. Kalau lelah ya istirahat, setelah istirahat lanjutkan berjalan. Karena hidup kita nggak akan berhenti di satu titik, kecuali kalau memang teman-teman mau. Tapi itu tentu bukan kehidupan yang ideal ya, kembali kepada masing-masing Hmm, lagi. Ya, betul. jadi tetap berusaha, walaupun teman-teman merasa salah jurusan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa merasa salah jurusan. Gak Yang apa-apa, penting, teman. yang penting teman-teman bisa survive dan bisa mengupgrade skill teman-teman. Betul sekali. Jangan merasa salah jurusan, teman-teman. Tetaplah bergerak kalau teman-teman nggak ingin berada di satu titik. Dan juga tetaplah berkembang kalau teman-teman merasa diri kalian sudah tertinggal. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa salah jurusan. Dijalani aja dulu yang sudah teman-teman pilih. Kalau capek, mandek. Stop dulu. Nah, Istirahat. ada Terus satu lagi, respect. Oke? ada satu lagi nasihat dari Imam Syafi'i Wah, ya. Imam Syafi'i itu, Mas. Nasihat dari Imam Syafi'i, kalau teman-teman nggak bisa ya menahan lelahnya belajar, maka teman-teman nanti akan merasakan lelahnya Ceritanya. kebodohan, lelahnya Lelahnya kebodohan. kebodoh. Betul sekali, teman-teman. Ingat-ingat pesan dari Mas Rizky ini. Pesannya bagus banget, sangat menginspirasi. Ya, jangan lelah-lelah belajar, teman-teman. Mungkin itu saja untuk video kali ini karena sudah panjang juga nih, teman-teman pasti capek juga ngeliatin kita berdua nih selama beberapa menit penuh. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya Risalah pamit dan Saya Rizky pamit undur diri. wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.